Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana sa'atan fala yudhhiya fala yaqrabanna musallana. Al-ayah sadaqallahul adim. Tiada kata yang paling indah selain untayan rasa tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beriring salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan dinul Islam di muka bumi ini hingga akhir zaman. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, di bulan yang mulia ini tentu agung dan bulan yang suci, mari kita niatkan dalam hati kita untuk mengisi peluang-peluang ini dengan nilai-nilai amal yang pada pagi hari ini kita sudah menghadirkan diri kita, tetapi perlu kita sempurnakan. Bukan saja sekedar hadir, tetapi juga kita mengerahkan potensi yang kita miliki yang berkaitan dengan ruhiyah, yaitu kita senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu yang sejenak, duduk sejenak kita ini sehingga menjadi bernilai dan bermakna dalam kehidupan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah, bahwa kita bersyukur pada pagi hari ini di lingkungan Harapan Jaya ini terus menyala, terus kita hidupkan taklim ini dengan berbagai kegiatan. Yang kedua, kita bersyukur ya karena salah satu bukti hidupnya Muhammadiyah itu ya dengan taklim. Salah satunya. Walaupun menggeliatnya persyarikatan itu juga tidak kalah hanya ya secara ritual kita ngaji, ibadah, tapi ada yang bersifat sosial yaitu dengan amal usahanya. Mudah-mudahan juga nanti amal usaha di PCM Harapan Jaya ini juga menggeliat. Ya, menggeliat sehingga tentu disitulah perbedaan antara organisasi Islam di negara kita ini yang ya katakan antara NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Yang tentu ciri khas Muhammadiyah itu kalau dari sisi yang lain sama, bergerak di bidang Islam, dakwah, amar ma'ruf, nah sama. Tapi yang membedakan dengan organisasi lain itu adalah tajdid. Ini yang harus menjadi pegangan penting buat segenap pengurus itu. Ya. Kalau Muhammadiyah itu kan persyarikatan, ya, bahwa Muhammadiyah adalah satu organisasi yang itu
dalam rangka tentu untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya tidak cukup kalau hanya dengan sholat, tidak cukup kita hanya dengan ibadah ritual, tidak cukup kita hanya berdoa, bahkan doanya sampai nangis, tidak. Tapi bagaimana kita juga terjun dalam bidang amal yang bersifat sosial. Makanya nanti dalam Al-Quran itu bunyinya duribat alaihimud dillatu aynama thuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Akan ditimpa kenistaan dan kehinaan bagi siapa saja kecuali dalam hidupnya itu senantiasa berhablum minallah, itu artinya kesolehan secara ritual. Sholat kita baik, dzikir kita baik, doa kita khusyuk, ya, saum kita juga mantap. Tetapi yang tidak kalah penting itu apa? Wahabli minan nas, membangun kesolehan sosial. Nah, oleh sebab itu inilah khasnya Muhammadiyah, bahwa ya di samping tentu bahwa Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan tajdid yang tujuan utama tentu menegakkan agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Di sini ada kekhususan namanya tajdid, pembaruan. Jadi memang dulu awalnya berdirinya Muhammadiyah itu adalah sebagai pelopor, gitu ya. Nah, oleh sebab itu mari ini juga terus kita jaga melalui forum ini, yaitu dengan pengajian-pengajian, sehingga terkumpul berbagai potensi-potensi yang ada di lingkungan Muhammadiyah Harapan Jaya, dan maka kekuatan ini akan muncul. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, materi masih melanjutkan apa yang saya sampaikan pada bulan lalu berkaitan dengan tema besarnya manajemen husnul khotimah. Upaya kita untuk mengakhiri hidup ini tentu dengan kebaikan. Nah, untuk mengakhiri hidup ini dengan kebaikan, maka juga harus diikuti dengan mengakhiri urusan kita juga dengan kebaikan. Maka itulah hakikat daripada husnul khotimah, berakhir dengan kebaikan. Untuk hari ini, pagi hari ini kita akan membahas bab yang ke-6, yaitu bagaimana upaya kita untuk menangkap peluang memaksimalkan amal. Peluang apa yang ada di bulan ini? Ya, kita juga harus tahu. Ya, maka dengan kita menangkap peluang dan memaksimalkan amal, maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses, mulia, dan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi salah satu untuk kita menjadi orang sukses, mulia, dan bahagia itu salah satunya upaya kita itu untuk terus menangkap peluang dan bagaimana diimplementasikan dengan memaksimalkan amal. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu sayangnya kepada umat Rasul, terus menjaga bagaimana agar umat Rasul ini tetap menjaga kemuliaannya. Karena memang manusia itu udah dari sononya mulia, Pak. Manusia itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi sosok yang hebat dan mulia dibanding dengan bahkan umat-umat terdahulu maupun dengan makhluk lain. Nanti kita akan lihat betapa Allah memberikan keistimewaan kepada umat Rasul. Ya. Nah, oleh sebab itu semua ini kita tangkap sehingga tetap ketika nanti kelak kita kembali kepada Allah, tetap kita dalam keadaan mulia dan bahagia. Ibu bapak yang kami hormati, maka peluang apa yang ada pada bulan ini? Maka bulan ini bulan namanya Dzul Qa'dah, ya, kalau di kampung saya namanya Dzul Kangidah. Siap, kalau orang kampung saya ngomong ain itu susah. Ain itu yang ngain.
an'amta alaihim, itu ya, walaupun orang sudah kelihatannya hebat, itu tetap huruf ain itu susah membaca ain. Terus membaca huruf ha itu juga susah sama kho. Makanya kalau nyebut alhamdulillah itu susah, mesti alhamdulillah. Itu ya. Jadi maka dari itu ya, kita sebetulnya orang Indonesia adalah lisannya yang paling baik. Makanya pemenang qori di dunia itu rata-rata orang Indonesia, padahal asalnya bahasa Arab orang sana, tapi orang Arab begitu sudah melantunkan ayat-ayat Al-Quran, qori'ah atau qori kita ini, yang terbaik itu malas nomor satunya itu mesti dari Indonesia, ya kan? Nah, oleh sebab itu, karena memang lidah kita ini memang mudah untuk ya memang ada logat-logat yang kadang-kadang sering dirubah, susah dirubah. Orang Sumatera misalnya ngomong ro itu susah, mesti ya bismillahirrahmanirrahim, enggak bismillahirrahmanirrahim. Orang Jawa kayak kampung saya itu ngomong alhamdulillah, angel, alhamdulillah. An'amta pakai ngainnya begitu, itulah. Iya, irokeman. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita berada pada bulan Dzulqa'dah atau Dzulqaidah, terdiri dari dua suku kata dalam gramatika bahasa Indonesia Arab. Dzu artinya pemilik, sesuatu yang dimiliki. Milkun artinya, kalau dzu itu artinya pemilik. Nanti dalam Al-Quran itu ada dzu malin, pemilik harta. Dzulqa'dah, nah qa'dah itu berasal dari kata qa'ada yaqudu al-qa'idatan atau qaidah, itu apa? Tempat yang diduduki. Ya, kalau tempat yang diduduki ya kedudukan. Kursi ya. Makanya kursi ini buat rebutan, Pak. Apalagi kalau sudah masanya pemilu itu, satu kursi itu mahal. Sampai hari ini itu gara-gara kursi itu, orang top di Indonesia itu, sekjennya salah satu partai itu gara-gara kursi. Yang hari ini masih terus bergulir terus ya. Itu yang, oleh sebab itu maka mari kita kalau sudah punya kursi itu begitu luar biasanya ya, begitu indah. Makanya yang dimaksud dengan Dzulqa'dah itu artinya pemilik kedudukan. Makanya kenapa disebut dengan kedudukan? Karena memang sebetulnya kalau ditilik dari zaman dulu itu memang orang-orang Arab jahiliyah itu punya kebiasaan. Hal ini dikarenakan pada bulan itu, maksudnya pada bulan Dzulqa'dah itu, kebiasaan masyarakat Arab itu duduk tidak bepergian, oncang-oncang kaki, duduk di balai gitu. Kata kalau orang Betawi itu kan mesti setiap rumah itu di depan rumahnya itu mesti ada balai ya, untuk nyantai begitu ya. Pada duduk-duduk di daerahnya dan tidak melakukan perjalanan atau aktivitas dan peperangan. Ini dijelaskan dalam kitab namanya Al-Majmu' Al-Wasit. Jadi mereka udah biasa duduk-duduk. Tapi yang dimaksud Dzulqa'dah ini ya secara harfiah itu artinya bahwa kita ini diharapkan oleh Allah, diinginkan oleh Rasulullah agar umat Rasul yang beriman ini ketika sudah sampai bulan Dzulqa'dah, kita ini harus sudah punya kedudukan. Bisa jadi kedudukan di dunia ya. Dari kedudukan ketua RT, RW, apalagi RT, RW di Jakarta sekarang makmur. Ada gajinya, Pak, sekarang. Sekarang nggak tahu 2,5 juta atau 3 juta gitu ya. Konon nanti akan sampai 10 jutaan. Makanya mulai hari ini kalau udah pemilihan RT RW itu luar biasa kampanyenya. Dulu itu saya pernah pemilihan RT itu, yang bapak-bapaknya nggak ada yang hadir, takut kepilih. Akhirnya Pak, ibu-ibu yang dipilih. Pernah terjadi di satu RT di lingkungan sana saya itu, karena bapak-bapak yang nggak ada yang hadir ibu-ibu, ternyata yang hadir salah satu bapak-bapaknya orang Nasrani. Kepilih dia jadi ketua RT. Wah, kan kacau juga ya.
Nah, oleh sebab itu Ibu, kalau hari ini pilihan luar biasa. Luar biasa karena ini ya, yaitulah ternyata yang menyebabkan manusia ribut itu karena dunia. Tapi kalau akhirat nggak ada yang meributkan, nggak ada yang berebut bagaimana di soft depan, itu nggak ada. Kecuali kalau misalnya pengurus masjid memberikan hadiah, barang siapa yang sholat subuhnya di soft pertama dapat 1,5 juta, soft kedua 750, soft ketiga 500.000. Oh, itu mesti berebut itu Pak, gitu ya. Karena apa? Dunia. Kalau sudah akhirat nggak ada yang rebutan. Justru di akhirat itu malah rebutan mempersilahkan. Oh, silakan. Coba kalau jadi imam, mesti rebutan suruh jadi imam. Udah gitu nggak cukup gini, mesti habis itu bilangnya lehernya lagi sakit itu. Kalau sakit beneran kan repot juga gitu ya. Jadi nggak ada yang rebutan itu, soft depan juga begitu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, apa yang dimaksud kedudukan dunia bisa jadi, tapi mohon maaf kalau yang sudah menyangkut kedudukan dunia tidak menjamin orang itu mulia dan bahagia. Banyak orang hari ini yang mendapatkan kedudukan di dunia justru malah menjadi orang yang nista. Sengsara juga Pak, deg-degan terus kalau jadi pemimpin itu ya. Udah lengser aja masih aja diunyeng-unyeng terus ya. Dipermasalahkan ijazahnya lah, sampai hari ini masih terus kan. Ya kalau Bapak Ibu kan ijazahnya asli, pakai shot besar. Asli karena saking aslinya ya. Ya insya Allah lah ijazahnya Bapak Ibu itu jelas lah gitu ya, nggak mudah-mudahan bukan anu lah. Ini yang lagi ribut sampai hari ini kan persoalan ijazah gitu ya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, tapi yang dimaksud kedudukan di sini adalah kedudukan yang orang ini mesti akan menjadi orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu? Kedudukan yang paling tinggi dalam Islam itu adalah takwa. Takwa ya Bu. Orang mau mulia itu bukan dilihat dari materinya, bukan dilihat dari jabatannya, bukan dari lihat bajunya, bukan dilihat dari penampilannya, ya kan? Makanya innallaha la yanduru ila innallaha yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakinnallaha yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak melihat kita itu dari suar itu tampilan, tampangnya. Amwal bukan dilihat dari hartanya, kedudukannya, tidak. Tetapi walakinnallaha yanduru ila qulubikum, hati. Sejernih mana itu hatinya. Yang kedua amal, prestasinya. Ibu bapak, makanya mudah-mudahan kita mulia karena tadi kita sampai tingkat ya, manusia ini memang sudah berjuang begitu luar biasa Pak, perjalanannya panjang sampai tingkat yang paling tinggi. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu Pak, tingkatan manusia itu kan ada 5 ya dalam Al-Quran itu. Tingkat yang di bawah itu namanya Al-Insan. Begitu manusia gebrol di dunia itu, lahir di dunia itu namanya Al-Insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia orang yang hebat, al-insan. Begitu dia syahadah, naik level menjadi muslim. Komitmen dengan keislamannya, menjalankan rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bu? Ada 5 ya. Yang pertama syahadah, sholat, zakat, saum, haji. Ketika bapak dan ibu komitmen terhadap rukun Islam ini, maka dia menjadi muslim dan naik level yang ketiga, namanya mukmin. Orangnya mukmin, sifatnya iman. Rukun iman ada berapa Bu? Pak? 6. Yang pertama iman kepada Allah, kedua kitab, yang ketiga malaikat, Rasul, terus iman kepada
hari kiamat, hari akhir, iman kepada qada baik dan qada buruk, maka dia naik level. Kalau sudah rukun imannya udah mantap, naik level yang keempat, namanya muhsin. Muhsin itu orangnya sifatnya ihsan. Nah, komitmen dengan rukun ihsan. Nah, rukun ihsan ada berapa, Bu? Rukun ihsan baru dengar atau kayaknya kaget itu ada rukun ihsan segala? Ini dalam hadis ya. Kalau rukun Islam, rukun iman, Bapak Ibu udah biasa. Walaupun ini banyak perkaranya kalau menyangkut rukun iman, rukun Islam. Kalau di kampung saya ini banyak perkara kalau mau masuk Islam. Ya, rukun Islam 5 perkara, pakai perkara. Rukun iman 6 perkara, pakai perkara lagi. Ya, rukun ihsan itu ada 2. Apa itu? Anta budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Itulah yang menjelaskan malaikat Jibril kepada Rasul berkaitan dengan rukun ihsan. Apa itu? Engkau mengabdi menyembah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Bisa nggak Bapak Ibu melihat Allah? Ora iso, nggak bisa. Maka yakin ketika kita tidak bisa melihat Allah, pasti kita dilihat oleh Allah. Jadi rukun ihsan itu yang pertama, yakin dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun Allah melihat kita. Jadi kita dilihat, diawasi oleh Allah, ma'iyatullah. Nah, karena kita ini diawasi dan dilihat oleh Allah, rukun yang kedua, maka orang itu mesti akan melakukan hal yang terbaik. Itulah namanya ihsan. Bukan hanya hasan, tapi ihsan. Jadi, rukun ihsan itu yang pertama, kita merasa diawasi oleh Allah dalam kehidupan ini. Yang kedua, melakukan amalan yang terbaik. Itu namanya ihsan. Yang ketiga, yang berikutnya adalah, yang terakhir, tingkat yang paling tinggi itu namanya muttaqin, orang bertakwa. Makanya nanti dalam surah Al-Hujurat, surah berapa, Bu? 49 ayatnya yang ke-13. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum wallahu alimun khabir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dan apapun yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Jadi, muttaqin itu adalah kedudukan yang paling tinggi di hadapan Allah. Ibu Bapak, pastikan mudah-mudahan kita sudah sampai puncak kedudukan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu takwa, Pak? Batak sama Jawa? Atau dibentak ketawa? Takwa adalah kristalisasi nilai-nilai atau menyatunya seluruh kebaikan dalam diri manusia yang dilandasi dengan iman dan amal soleh. Itu takwa. Sekali lagi, takwa itu ada 2 esensi penting. Dalamnya iman, luarnya amal soleh. Kalau ada orang nih mengaku beriman tapi nggak beramal soleh, namanya apa? Fasik atau dolim. Fasik itu rusak, dolim itu artinya gelap. Ada juga yang seolah-olah beramal soleh tapi tidak didukung oleh imannya. Namanya apa? Kelihatannya beramal soleh tapi tidak didukung oleh imannya. Itu namanya munafik. Imannya juga tidak, amal solehnya juga enggak. Kafir. Mohon maaf, orang bertakwa nggak ada pilihan, Pak. Apa itu? Dalamnya iman, luarnya amal soleh. Kalau dia beramal soleh, mesti didukung oleh imannya, karena imannya. Kalau dia mengaku iman, mesti beramal soleh. Nggak boleh enggak. Contoh, hari ini Bapak datang ke sini karena apa? Apa karena nggak enak sama ketuanya? Atau nggak enak sama tetangganya? Kalau Bapak ditanya, kenapa Bapak hadir? Bisa nggak enak disuruh terus sama ketua. Itu mohon maaf, Bapak selesai itu amalnya itu nggak sampai. Tapi kalau ditanya, kenapa Bapak hadir? Karena Allah memerintahkan saya untuk saya hadir menuntut ilmu. Itu Pak ya. Jadi mari kita raih kedudukan yang tinggi ini, maka sehingga ketika kita sudah sampai kepada puncak yang begitu luar biasa, mudah-mudahan
tentu kita akan senantiasa orang-orang yang memelihara diri kita, sehingga kita akan terus mengawal diri kita yang pada akhirnya nanti Allah akan menjadikan kita tetap mulia dan bahagia. Makanya Bapak dan Ibu, orang-orang yang tetap dalam posisi mulia, salah satunya dia akan menangkap peluang dan memaksimalkan amalan. Salah satunya apa? Kita harus tahu nih, apa keistimewaan bulan Dzulqa'dah ini. Sebetulnya banyak, tapi saya sampaikan dua saja. Yang pertama, bahwa bulan Dzulqa'dah itu menjadi istimewa karena sebagai arba'atun hurum. Arba'ah itu artinya 4, hurum itu haram, artinya 4 bulan, termasuk dalam 4 bulan suci. Jadi ada 4 bulan suci, itu ya. Yang kedua, mengapa bulan Dzulqa'dah menjadi istimewa? Karena sebagai Ashrul Hajj, sebagai bulan haji. Nanti bisa kita lihat, ini dalilnya bahwa bulan Dzulqa'dah ini merupakan bulan suci, itu ada di surah 9 ayat 36. Dan bahwa bulan Dzulqa'dah itu merupakan Ashrul Hajj atau bulan haji dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 197. Yang pertama, bahwa bulan Dzulqa'dah itu merupakan bulan suci, itu terdapat dalam Quran tuh. Surah 9 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalika dinul qayyimu fala tadlimu fihinna anfusakum. Wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12, itu dari bulan Muharram sampai dengan bulan Dzulhijjah. Itu ya, itu 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika awal dulu Allah menciptakan langit dan bumi, bahwa bulan itu sudah dipenggal menjadi 12 bulan penggal. Tetapi di antaranya ada 4 bulan haram. Apa itu? Nanti dalam hadis dijelaskan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Salah satunya hari ini bulan Dzulqa'dah itu. Nah, di ayat ini Allah katakan, maka janganlah kamu menganiaya diri dalam bulan yang 4 itu. Maksudnya nggak boleh mendolimi orang lain, mendolimi diri kita, ya. Nanti kita lihat kenapa kok nggak boleh begitu. Kenapa nggak boleh begitu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ini dalil bahwa bulan Dzulqa'dah sebagai bulan suci, ya. Jadi bulan suci itu hanya 4 itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Kita sering menyebut bulan Ramadan termasuk bulan suci, bukan? Nggak ada satupun hadis yang menyebut bulan Ramadan itu bulan suci, apalagi ayat Al-Quran. Bulan Ramadan lebih di atasnya lagi, karena bulan Ramadan itu sebagai apa itu? Sebutannya apa? Jadi bulan Ramadan itu sebagai Sayyidus Syuhur, penghulunya pimpinan bulan. Kalau yang di bawahnya 4 bulan ini namanya, ya. Makanya nanti dalam bulan-bulan atau hari-hari di dalam Islam itu nggak ada hari buruk, semuanya hari baik. Tapi ada bulan atau hari tahun yang terbaik. Apa itu? Pertama bulan Ramadan, ya kan? Kenapa bulan Ramadan menjadi bulan terbaik, Bu? Karena ada 1 malam, yang 1 malam itu setara dengan 1000 bulan. Terus di bawahnya ada bulan namanya bulan suci, baru namanya Arba'atun Hurum, 4 bulan. Ya. Dalam bulan-bulan itu ada pekan terbaik. Hari apa? Yaumul Jumu'ah. Karena itu sebagai Sayyidul
Ayam, penghulunya hari. Dalam satu hari itu ada waktu yang terbaik. Semua hari baik. Tapi walaupun orang kampung saya itu ada yang ngomong hari buruk. Hari buruk itu hari apa? Hah? Selasa sama Sabtu. Atau hari Kamis. Ya, itu Selasa itu ya hari buruk, nggak boleh bepergian. Ya makanya di Jawa itu ada hari-hari di mana memang tidak boleh melakukan sesuatu. Hari Senin itu juga hari yang tidak disukai. Tapi hari Senin itu kata orang kampung dulu itu, di zaman Wali Songo itu hari untuk memarahi. Hari untuk menghukum hari Senin. Makanya namanya Senin. Senin itu nyeneni. Nyeneni apa Pak artinya? Ya marahi. Tapi ada hari yang menyenangkan. Hari menyenangkan itu adalah hari di mana orang dulu zaman Wali Songo itu mereka berbagi. Namanya harinya Kemis. Nek dino Kemis itu kanggo ngemis. Ngemis itu artinya datang ke orang kaya untuk meminta sesuatu. Itu hari baik tuh hari Kemis. Ngemis itu Bapak tahu ya? Meminta belas kasihan. Itu harinya untuk berbagi. Makanya hari Khamis itu hari untuk berbagi. Nah, kalau hari Sabtu sama hari Selasa itu hari hari buruk. Nah, kalau di Jakarta hari buruk itu kapan, Pak? Tanggal tua. Katanya begitu. Tapi orang beriman itu nggak ada tanggal tua, nggak ada tanggal muda. Kalau masih tanggal muda, begitu ditanya apa kabar? Alhamdulillah. Ngomong alhamdulillahnya itu masih lebar ya. Tapi kalau sudah mulai pertengahan, gimana kabar? Alhamdulillah sih, pakai sih. Tapi kalau sudah akhir, aduh payah dah. Bapak Ibu, makanya nanti itulah bulan Dzulqa'dah menjadi bulan yang istimewa. Nah yang kedua, mengapa bulan Dzulqa'dah itu menjadi bulan yang istimewa? Karena sebagai Ashrul Hajj, ini dalilnya. Di dalam Quran surah 2 ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Itu berarti musim haji nggak hanya cuma 1 bulan, tapi beberapa bulan yang dimaklumi. Berarti mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Makanya berangkat haji itu boleh dari bulan Syawal. Ya, kita di Indonesia itu 42 hari, makanya mulai berangkat itu pada bulan Dzulqa'dah. Padahal ritual haji itu hanya berapa hari, Pak? Sebetulnya kan mulainya dari tanggal 9 sebetulnya. Tapi mulainya 28 karena 28-nya ini sudah mulai berangkat dari hotelnya masing-masing untuk menuju tempat namanya Arafah. Ke Arafah kan, kecuali yang mereka melakukan tarwiyah. Tarwiyah itu nginep dulu di Mina sebelum di Arafah. Sebelum ke Arafah itu ada prosesi. Rasulullah ketika mau melaksanakan wukuf di Arafah itu dia nginep dulu di Mina. Itu namanya tarwiyah, itu tanggal 8. Nginep di sana untuk mencari perbekalan, ada air dan lain sebagainya. Karena dulu di Mina itu makmur ya. Maka setelah itu baru nanti ke Arafah. Ya, sebetulnya Arafah itu waktunya hanya setelah duhur sampai dengan waktu maghrib sebetulnya, tapi disuruh nginep dulu biar nggak berjubel. Tidurnya empet-empetan, Pak. Kasurnya hanya 30 cm. Ya, kalau badan saya agak pas. Begitu kita tidur miring itu depannya raine wong lain. Ya udah, makanya tidurnya itu telentang aja. Kalau miring kan miring kanan wajahnya orang, miring kiri punggungnya orang. Mending nek wangi. Kan kalau sudah di Arafah orang males mandi, Pak. Tapi enaknya kalau di sana, Pak, nggak keringetan. Jadi nggak bau juga. Ibu bapak mbok pakai baju
3 hari 5 hari itu nggak bau karena nggak keringetan. Tapi mentang-mentang nggak bau, yo ganti pakaian. Jangan. Itu ibu ya. Ayo tuh bulan haji. Jadi dari bulan Syawal, Dzulqa'dah sampai Dzulhijjah. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rofath, berkata kotor ya, berbuat fasik ya, rusak, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Itu 2 hal, Bu. Mengapa bulan Dzulqa'dah itu menjadi istimewa? Karena memang ada menjadikan diistimewa karena 2 hal. Banyak sebetulnya, tapi yang saya ambil 2 saja. Karena bulan ini merupakan bulan suci yang kalau ibu beramal, mohon maaf, makanya kalau ibu beramal pada bulan-bulan yang lain berapa, Bu? Nilainya mulainya berapa? Mulainya 1 dulu. Ya, makanya nanti dalam sebuah hadis, terjemahnya saja nih ya. Makanya nanti dalam sebuah hadis bunyinya begini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang beliau riwayatkan dari Robnya azza wa jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan, kemudian menjelaskannya. Jadi maksudnya gini, hadis ini, kalau ada orang berbuat baik, misalnya ibu berbuat baik, ditulis. Nggak mungkin nggak, jadi nggak bakal keliru. Kalau ada orang lain berbuat buruk juga tertulis itu, nggak pernah akan hilang itu catatannya. Itu maksudnya. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Misalnya kemarin ada saudara kita yang besok ngaji ya hari Sabtu, insya Allah saya hadir, tapi pagi-pagi ini nggak hadir. Dia dapat pahala nggak? Dapat 1 sempurna itu. Tapi begitu ibu hadir, makanya di hadis ini apa bunyinya? Nah, jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan. 10. Kalau baru niat 1 startnya, tapi kalau sudah dikerjakan 10. Jadi startnya, Bu, ini yang menyangkut ibadah mahdoh, seperti sholat, membaca Quran, zikir, apalagi itu semuanya 10 startnya. Itu hari kemarin. Ada juga yang startnya 700. Mana itu? 10 kebaikan hingga 700. Kebaikan yang startnya 700 apa, Bu? Kalau yang startnya 10 itu karena ibadah ritual, seperti sholat, apalagi zikir, baca Quran, itu ya 10. Tapi kalau ibu beramal sosial itu startnya 700. Apa dalilnya? Quran surah 2, surah Al-Baqarah ayatnya 261. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya, itu amal sosial ya. Ya. Menginfakkan dalam bentuk apapun, duit juga. Terus yang menyiapkan sarapan, ada nggak sarapannya hari ini? Ada. Ya, saya takut salah gitu ya. Cuman sarapannya apa? Wallahu alam. Itu 700, Bu. Ketika nyumbang itu ibu 700 untuk makanan itu. Ada tromol lewat nggak? Kalau ada tromol lewat itu, nggak ada. Enggak ya, ada ya. Begitu ibu masukin 1 rupiah jadi berapa, Bu? 700. Kalau 1000, 700.000. 10.000, wah Bapak udah nggak bisa ngitung tuh. Berlipat-lipat. Itu startnya berapa? 700. Tuh. Begitu maha murahnya Allah. Tapi ayatnya belum berhenti. Apa itu? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan. Berapa? Bi ghairi hisabin, tanpa batas. Kapan itu? Ya ini hari ini. Makanya hadisnya bunyinya begini. Maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700
kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Inilah di bulan ini. Jadi Bu, kalau ibu ngaji pada bulan sebelumnya itu hadir 10. Kalau cuma niat doang 1. Tapi kalau hadir 10. Kalau hari ini wallahu yudhaifu liman yasha, berlipat ganda. Berapa? Ghairi hisabin, enggak pakai hitungan. Itu luar biasa ya. Nah, menariknya di hadis ini, begitu maha murahnya Allah, barang siapa berniat berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat jahat, namun dia tidak jadi melakukannya, dapat pahala enggak? Berapa? 1 yang sempurna. Maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya sebagai berapa? 1 kesalahan. Bayangkan Bu, kalau ada berbuat baik sampai kita mendapatkannya tak terhingga, kalau berbuat buruk berapa? 1. Kalau ada orang umat Rasulullah hari ini tapi menjadi orang yang hina, tidak mulia, keterlaluan itu orang. Kalau bahasanya Bang Haji Roma itu terlalu, benar-benar terlalu. Kenapa? Dia tidak memanfaatkan tadi apa itu momentum yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi peluangnya itu begitu luas, cuman kita mau nangkap apa enggak. Maka Rasulullah begini Bu, di dalam sebuah hadisnya ada sebuah renungan dari Rasul. Apa itu? Nih, bil imtihani yukramul mar'u au yuhanu. Melalui ujian, melalui kesempatan, melalui peluang yang Allah berikan ini, apakah seseorang ini akan dimuliakan atau dihinakan? Ibu bapak milih yang mana? Pasti memilihnya dimuliakan. Pertanyaan kita kemudian, bagaimana agar kita dimuliakan? Tunggu yang setelah ini. Tapi Pak, nanti ada orang yang menyesal, tapi penyesalannya itu sudah nggak ada artinya. Ya, ada 3 keadaan orang menyesal tapi sudah nggak ada artinya penyesalannya. Yang pertama, orang menyesal, dan ini penyesalannya orang munafik. Apa itu? Di dalam Quran surah 63, surah Al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman begini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum kita dipanggil oleh Allah, teruslah kita berbuat baik apapun yang kita miliki. Karena justru perbuatan baik yang paling efektif ketika Bapak Ibu masih seger, bukan dalam bentuk waris. Karena Rasul memberikan itu enggak dalam bentuk waris. Anjuran agama itu memberikan kepada ahli warisnya itu bukan dalam bentuk waris. Ya, tapi kalau bisa kita berikan ketika kita masih sehat. Itu begitu. Ya. Bapak Ibu punya anak banyak, rumahnya juga banyak. Jangan nunggu meninggal dulu baru dikasih. Kasih ketika masih sehat. Tuh, kamu isi tuh rumah sana begitu. Perintah Allah tuh begitu. Jadi tidak nunggu, ntar ya nunggu saya mati dulu, enggak. Tapi disuruh oleh Allah untuk, ya kalau cuman satu-satunya ya udah enggak masalah. Nah oleh sebab itu maka ini yang justru banyak manfaatnya. Sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, lalu ia berkata, makanya nyesel tuh di sini orang itu. Kenapa? Di ayat ini Allah berfirman begini, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin. Ada orang yang mengatakan, wahai Rabb, kalau kata orang Bekasi di Harapan Jaya, swear Tuhan, itu kata anak muda ya, swear Tuhan,
tolong sebentar aja saya ditunda, jangan dicabut dulu. Jadi malaikat ini udah siap nyabut Pak, udah siap betot tuh. Tapi kata orang itu, tolong Tuhan, tunggu sebentar aja. Terus ditanya, ngapain kamu kok mau minta ditunda? Saya mau fa'as-sadaqo, saya akan bersedekah. Harta saya akan saya sedekahkan, kata orang ini. Kata malaikat, kata Allah, kalau orang sudah sekaratul maut itu bukan milikmu lagi, itu udah miliknya siapa? Ahli waris. Udah miliknya ahli waris. Ya udah kalau gitu, wa aku minas solihin, saya akan berbuat soleh dah, gitu kata orang Betawi ya, kata orang Bekasi. Saya mau berbuat soleh dah. Terus kata malaikat, kata Allah, udah jangan didengerin, cabut aja. Nyabutnya itu dibetot Pak. Nanti kalau ibu bapak baca di dalam Quran surah An-Nazi'at, surah An-Nazi'at surah berapa Pak? Angel mesti, karena aduh jauh ini ayat. Kalau belum ada yang jawab, saya tungguin ini. Surah An-Nazi'at surah berapa? 79. Ayat pertamanya Allah berfirman apa? Wan-nazi'ati gharqa. Sungguh demi malaikat Allah yang mencabut orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, dibetot Pak. Mereka sampai teriak, menangis, menjerit, karena apa? Itu tadi nggak mau pergi itu nyawanya. Saya dulu bertugas dampingi orang yang sekaratul maut Pak. Itu 35 tahun 2 bulan 28 hari. Itu saya bertugas tuh mendampingi orang yang sekaratul maut. Seingat saya dari ratusan yang saya dampingi itu Pak, yang tadi banyak minta agar ditunda, nggak ada yang sukses, nggak ada yang berhasil. Semuanya oleh malaikat berhasil dicabut. Maksudnya gini, kalau ada orang mau dicabut nyawanya, pas mau dicabut kok tiba-tiba lari beradal, itu nggak ada. Semuanya berhasil dicabut oleh malaikat. Jangan berandai-andai ya Bu, karena itu tadi Allah mencabut melalui malaikat itu. Tapi nanti Bu, pada ayat keduanya itu, surah 79 ayat 2-nya apa bunyinya? Wanashitoti nashto, demi malaikat yang mencabut orang-orang beriman. Nyabutnya pelan-pelan Pak, ya Allah, seperti orang lagi tidur. Saya sering juga menyaksikan orang yang sekaratul maut tapi kayak orang tidur aja Pak. Karena apa? Tadi dia betul-betul menggunakan, cuman sayang, menyesal di sini dia sudah nggak ada artinya. Sudah nggak bisa, sia-sia. Pak, kalau mau menyesal sekarang, yuk kalau mau menyesal sekarang, sehingga kita perbaiki, yang kurang ditambah, atau yang kurang kita perbaiki, yang sudah baik minimal dipertahankan, syukur-syukur ditingkatkan. Tadi saya ngaji sama Pak Wahid, begitu datang beliau nyampaikan itu tuh, benar sekali Pak Wahid. Jadi beliau gitu, ya udah kita terus saja berjalan dalam hidup ini. Kalau yang kurang-kurang udah nggak usah khawatir, tambah, perbaiki. Kalau yang udah baik, pertahankan, syukur-syukur bisa tingkatkan. Udah tenang hidupnya, gitu ya. Oleh sebab itu ini ayatnya. Mari Pak, kita jangan sampai menyesal tapi udah sekaratul maut. Malaikat udah gergetan nyabutnya, tapi dia bilang, tolong tunda sebentar aja. Kalau kita yang menyaksikan udah betot aja, kata orang Betawi, gitu ya. Nah makanya Allah menjawabnya begini kan, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Sesaat pun tidak bisa ditunda. Mari Bapak Ibu, ada nggak Pak tetangga Bapak yang udah balik sebulan terus datang lagi gitu? Kita tanya, enak apa di sono? Nggak ada kan? Karena tidak, kalau ada katanya mati suri tadi ya. Dan itu juga nggak lama Pak, nggak lama, paling hanya hitungan menit. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, ini yang pertama,
menyesal tapi sudah sakaratul maut. Ada yang kedua, ini menyesal orang munafik di dunia masih, cuman dia sakaratul maut. Yang kedua, ada orang menyesal juga tapi sudah sampai di alam barzah. Ini ayatnya, au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia sehingga kami dapat beramal yang lain dari yang pernah kami amalkan. Jadi orang ini, Pak, itu dalam ayat itu ini orang Islam, orang ini Islam, mengaku beriman juga, cuman amal baiknya minim. Begitu dia sampai alam barzah, setiap pagi dan petang itu diperlihatkan neraka. Karena mohon maaf, Pak, siksa yang paling ringan di alam barzah itu setiap pagi dan petang diperlihatkan kondisi neraka besok, aktivitasnya seolah-olah yang dibakar itu dia. Makanya dalam Al-Quran itu bunyinya An-naru yu'raduna 'alaiha bil ghudwi wal asal. Jadi mereka itu diperlihatkan neraka setiap pagi dan petang, maka mereka menjerit, menangis. Itulah tangisannya. Au nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Dapatkah kami dikembalikan ke dunia agar saya dapat beramal seperti ya, sekali lagi ya Bu ya, orang ini bukan nggak beramal tapi kebaikannya minim. Ini orang Islam, mengaku beriman, tapi karena begitu ditimbang amalnya itu lebih banyak amal buruknya, maka Allah takdirkan dia masuk ke neraka. Padahal orang Islam loh. Ada, Pak, yang masuk neraka. Karena nanti kalau ada orang ditimbang nih, Pak, kebaikannya itu 51, keburukannya itu 50, masuk mana nih orang? Hah? Padahal selisihnya cuma 1. Ini kemana nih orang? Pak, kalau ada orang ditimbang nih 51 baik, buruknya 50, masuk mana nih orang? Dipastikan masuk surga. Asal kebaikannya lebih tinggi, tapi surganya kelas ekonomi. Ada juga, Pak, orang begitu ditimbang 51-nya buruk, 50-nya baik, masuk mana ini orang? Neraka. Maksudnya 51-nya buruk, 50-nya baik, padahal cuma selisih 1, masuk neraka orang, tapi nyucinya cuma sebentar. Ini nerakanya kelas VIP. Bu, Ibu lebih milih neraka VIP atau surga ekonomi? Surga ekonomi? Kesian deh. Artinya surga VIP lah. Tapi kalau ada ditimbang 50 masuk mana? Pak, ada, Pak. Nanti ditimbang 50 dalam Al-Quran kan ada. Kalau yang kebaikannya banyak, keburukannya dikit, itu Al-Quran surah apa itu? Al-Qari'ah ya? Apa itu? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Barang siapa yang berat timbangan baiknya, maka dia orang yang diridhoi oleh Allah masuk surga, walaupun surga ekonomi. Barang siapa yang berat timbangan buruknya, maka dia masuk neraka. Yang berat yang ringan keperbuatan baiknya, dia masuk neraka yang paling ringan, namanya neraka hawiyah. Ada yang 50 masuk mana, Pak? Neraka enggak, surga nunggu syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menyebutnya ditempatkan di Ashabul A'raf, sampai nanti orang semuanya sudah diverifikasi semua, baru nanti yang terakhir itu sengsara kalau yang pas-pasan itu. Jadi nunggu orang diverifikasi sampai akhir manusia. Karena nanti yang pertama kali diverifikasi itu umatnya Rasul, Pak, walaupun umat terakhir tapi didahulukan. Ya, begitu luar biasanya istimewanya umat Rasul. Bu, Bapak, ini orang Islam, mengaku beriman, tapi
Dia menyesal, ingin balik ke dunia. Nggak bisa tuh. Tapi nanti ada juga orang yang menyesal, tapi sudah sampai akhirat, yaitu sudah sampai neraka. Kalau tadi baru sampai alam barzah. Yang pertama ketika masih di dunia nyesal, tapi udah sekaratul maut. Tapi ini yang ketiga, penyesalan saat di akhirat. Rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka itu dahulu di dunia menjadi orang-orang muslim. Coba kalau saya dari orang muslim dulu. Kenapa? Dalam sebuah hadis dijelaskan, Abu Musa mengatakan begini, suatu saat nanti ketika orang sudah ditimbang, sudah diputuskan, yang masuk surga, yang masuk neraka. Tapi ternyata yang masuk neraka itu ada orang Islam yang ikut masuk neraka. Ngaku orang beriman juga masuk neraka. Terus orang kafir aneh. Loh, kamu kan bukannya orang Islam. Kenapa masuk bareng saya masuk neraka? Lah terus bukannya kalau orang Islam itu mesti masuk surga? Nggak tahu dah. Dulu waktu saya di dunia suka nakal-nakal dikit. Suka nakal. Gitu ya. Suka nipu rakyat katanya. Nimbangin minyak dikurangin, kan ada ya kemarin ribut kan, nimbang minyak harusnya 1 liter jadi berapa tuh, yang ini diminum gitu ya. Bikin jembatan aspalnya dikurangin, nah itu nanti masuk neraka ikut tuh. Terus orang kafir bilang, loh kamu kenapa masuk neraka? Iya, karena memang saya Islam, tapi saya banyak nakalnya, timbangan buruknya lebih banyak juga. Tapi sih katanya nanti saya bakal masuk surga. Orang ini sebetulnya belum murtad, Pak, masih Islam, cuma nakalnya banyak. Orang lagi diskusi, lagi dialog tuh anak orang kafir dengan orang muslim, Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tuh orang yang Islam yang sudah dicuci itu di neraka tolong pindahin. Kepada malaikat. Nah, yang Islam tadi yang lagi ngobrol itu dipindah. Mau kemana nih? Kamu mau dipindah ke surga. Tuh kan, saya mau dipindah ke surga. Kata orang Islam, dah. Ke orang kafirnya tuh. Terus, nah orang kafirnya ini nyesel tuh. Orang-orang yang kafir itu seringkali nanti di akhirat menginginkan kiranya mereka dahulu, coba kalau saya dulu jadi muslim. Saya kan nggak selamanya masuk neraka. Sebab Pak, kalau orang kafir itu apa Pak? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Itu dalam surah Al-Bayyinah ya. Apa kata Al-Quran? Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, baik orang kafir dari orang yang ahlul kitab dan orang-orang musyrik, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Kata orang kafir itu, ya Allah, coba kalau saya dulu muslim, saya bakal walaupun nakal-nakal dikit dipindah nggak apa-apa dah. Tapi dia selama-lamanya. Bersyukurlah Pak, kita orang-orang muslim masih harapan masuk surga. Tapi jangan sampai mampir ya Pak. Sebab kalau mampir Bu, sehari di neraka, hitungan dunia berapa? Wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat di neraka itu 1000 tahun lamanya di dunia. Insya Allah Bapak Ibu ini orang-orang yang langsung ke surga. Saya doakan ibu-ibu cepat masuk surga. Saya doakan ibu cepat dipanggil Allah. Kenapa nggak diaminin Bu? Bu, karena syaratnya masuk surga apa Bu? Hah? Ya itu tadi segera dipanggil oleh Allah. Nggak mau dipanggil oleh Allah. Bapaknya senyum-senyum tuh. Bapak Ibu, Pak, bagaimana agar kita tidak menyesal kelak? Maka mari sekali lagi pada kesempatan yang mulia ini, mari kita dalam hidup kita ini agar menjadi orang yang sukses, mulia dan bahagia. Apa yang harus kita lakukan?
Yang pertama, perintahnya mari kita memaksimalkan amal. Bagaimana upaya kita itu untuk menangkap peluang. Sebab memang ada hari-hari yang istimewa. Seperti bulan Dzulqa'dah ini ya Bu. Ketika Bapak beramal, tidak saja 1:1. Tidak saja 1:10. Tapi 1 tak terhingga. Jangan hilangkan peluang ini. Apalagi nanti kalau kita sudah sampai bulan Dzulhijjah, itu lebih hebat lagi. Dalam sebuah hadis begini, ma min ayyamil amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, yakni ayyamul ashri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji min dalika bisyai'. Tidak ada hari di mana suatu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari atau pertama bulan Dzulhijjah, maksudnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah nanti. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi SAW menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah. Bapak Ibu tahu, amalan yang hebat dalam Islam secara umum adalah jihad. Begitu orang perang ke medan laga, terbunuh, maka dia masuk surga secara langsung tanpa dihisap. Nah, ketika Bapak Ibu beramal di bulan Dzulhijjah nanti di awal, melebihi dari jihad, kata Rasul. Apa itu? Kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad dan tidak ada satupun yang kembali atau mati dan hartanya diambil musuh, baru setara. Bapak Ibu, kita mau dinilai sebagai orang yang berjihad, bahkan lebih dari itu. Mari kita maksimalkan di bulan ini sampai nanti terutama bulan Dzulhijjah pada 10 hari yang pertama. Amalan apa? Amalan apa saja, semua amalan, Ibu ya. Ada yang amalnya ingat startnya 1, startnya 10, tapi ingat ada yang startnya berapa tadi? 700. Ketika orang yang beramal ritual yang 10 kali, seperti tadi kita ngaji hari ini, bukan hanya dapat 10 nih, kita dilipat gandakan sampai tak terhingga. Apalagi kalau ibu beramal sosial, startnya udah 700 tuh, nanti dilipat gandakan menjadi tak terhingga. Bayangkan tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, ada amal yang khusus memang yang mendapatkan nilai yang hebat. Apa itu? Melaksanakan haji dan umroh. Syukur-syukur Bapak Ibu di antara kita semua ada yang mau berangkat haji ini, cuman belum berangkat kloternya. Ada yang sudah dapat kloter hari ini? Siapa yang mau berangkat? Hah? Oh, berarti ini udah nggak kebagian kloter nih. Ketinggalan Bapak Ibu ya. Ketinggalannya mudah-mudahan karena belum mendapatkan porsinya ya. Yang berangkat hari ini itu yang daftar tahun 2013, daftarnya dari Januari sampai Juni. Berangkat ini sekarang nih. Yang daftarnya 2013 mulai bulan Juli sampai dengan Desember, nanti 2026 baru berangkat. Beda bulan, berangkatnya juga beda. Tapi kalau hari ini ibu baru daftar, baik di Bekasi maupun Jakarta, hari ini baru daftar nih, minimal paling cepat itu 25 tahun sampai 27 tahun baru berangkat. Yang hari ini sudah umurnya 70 tahun, berarti nanti berangkatnya udah umur berapa itu? Ya 97. Ya. Gitu. Makanya hari ini ada yang baru lahir langsung didaftarin. Biar nanti berangkat baru umur 25 tahun. Itu Bu. Luar biasa ya. Karena memang ini menunaikan ibadah haji itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Dalam sebuah hadis begini bunyinya. Man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummuhu. Orang yang melaksanakan ibadah haji dengan ikhlas karena Allah, lalu dia tidak berkata kotor
dan tidak berbuat fasik, maka dia akan pulang. Ketika pulang ke tanah air, bersih seperti saat dilahirkan oleh ibunya. Sudah dirontokkan dosanya di tanah suci sana, seperti orang yang baru dilahirkan. Makanya berburu agar mendapatkan itu yang luar biasa. Pak, saya sudah nggak dapat kebahagiaan. Ibu harus niat dari hari ini. Pak, niat itu bukan saya mau niat haji, bukan itu. Itu baru azam. Bedanya apa, Bu? Niat sama azam? Kalau azam, saya niat pergi haji dalam hati, itu azam. Tapi kalau niat, saya mau pergi haji, daftar tuh. Tapi belum punya uang 25 juta, nggak apa-apa. Pergi ke pasar Perumnas, nggak tahu pasar Bekasi, saya nggak tahu. Kalau pasar Perumnas itu di lantai 2, setelah anak tangga itu di sebelah kanan, itu ada orang jualan celengan cap jago. Itu harganya 25.000. Kalau yang agak murahan Hello Kitty sebelah kiri dikit, itu harganya 20.000. Bu, pergi ke sana, niat beli celengan, terserah mau masukin berapa, mau 1.000, 2.000, 5.000, plung ke situ. Mohon maaf, walaupun belum sempat pergi haji, tapi sudah berniat tadi, masukin ke celengan tadi untuk pergi haji, Bapak Ibu udah termasuk haji itu. Karena apa? Cuman qadarullah, udah keburu dipanggil, tapi sudah selesai di hadapan Allah. Tapi kalau belum, di hadapan Allah berat, Pak. Kalau belum niat ya. Makanya niat, Bapak. Niat itu bukan hanya dalam tapi pergi celengan tugu, plung. Tuh, Pak. Insya Allah walaupun belum terkumpul, belum berangkat haji, dia sudah gugur kewajibannya. Itu ya, karena wajib dan rukun. Maka ibu tetap harus niat, tapi niat harus diikuti ya dengan tadi. Kalau yang belum tahu beli celengan gambar cap jago, saya temenin. Murah, cuma 25.000. Karena yang naik haji barengan saya tahun 2004 kemarin, ada seorang ibu yang usianya sudah 79 tahun. Mohon maaf, dia seorang tukang pijit, kerjainnya mijit. Dia niat, pokoknya saya mau pergi haji. Setiap dia habis mijit, dia dapat itu, masukin plung-plung. Udah berapa tahun? Udah berapa tahun? Ternyata, ya baru kira-kira 2 atau 3 tahun. Terus mijit seorang yang kaya begitu kan, tahu bahwa ini si nenek ini suka mijit. Nggak mungkin sembuh, karena saya udah berobat kemana saja. Qadarullah, nenek itu dipanggil suruh mijit. Dipijit pertama ternyata udah enakan, bisa digerakin. Padahal berobat kemana saja, ke klinik mana saja, nggak sembuh. Dipijit kedua, dia sudah bisa berdiri. Itu si ibu itu. Dipijit ketiga, dia sudah bisa berjalan walaupun pelan-pelan. Nah, begitu sampai kelimanya, dia sudah enak, bisa jalan pagi. Terus dipanggil itu nenek. Nenek mau apa? Saya sih kalau ditanya kepengen apa, nggak kepengen apa-apa deh Tuhan, gitu ngomongnya. Saya kepengen sekali pergi haji, saya udah niat, sudah nyelengin, tapi belum seberapa. Nggak kepengen rumah, Nek? Nggak. Pokoknya kalau nenek kepengen rumah, nanti saya kasih. Tapi kalau nenek tetap kepengennya pergi haji, mana KTP-nya? Wah, saya nggak bawa KTP. Ini ada KTP, bawa tuh, fotokopinya aja. Fotokopinya dikasih tuh. Ternyata didaftarkan haji. Didaftarkan haji kan waktu itu tahun 2012 dia didaftarkannya. Didaftarkan ke bank, terus Nek takut nanti saya juga apa-apa. Kemungkinan menurut perhitungan saya, nenek itu 10 tahun nanti ya. Nggak taunya mundur kan 2 tahun karena ada pandemi Covid kan. Kan waktu itu prediksinya 10 tahun. Kira-kira kalau berangkatnya hari ini memang baru sekitar 30-an juta, tapi nanti kalau pas nenek berangkat itu udah 50-an juta. Tapi Nek, ini uang tabung 70 juta. Berangkat tahun 2024 kemarin itu biayanya cuma 58 atau 56 ya, saya lupa. 56. Dia dikasih 70 juta. Dia gembira, senang. Karena apa? Niat dalam hati sungguh-sungguh. Padahal kalau dari hitung matematik,
nggak tahu kapan pergi hajinya, tapi sungguh-sungguh beli celengan cap jago, tapi Allah mendengar rintihannya. Ada orang yang dibuka pintu hatinya, melalui perantaraan itulah dimampukan dia. Oh, siapa tahu. Makanya haji itu kan yang pertama itu haji yang disebut dengan, kan ada namanya haji apa? Hah? Haji namanya haji nisab. Haji nisab itu karena memang sudah punya kewajiban. Tapi haji nasab, nasab itu karena saudaranya kaya diberangkatkan. Tapi nanti ada haji nasib. Nasibnya baik, mijit orang kaya. Udah ya. Mudah-mudahan Bapak kalaulah syukur-syukur haji nisab. Kalau enggak haji nasab, ya paling ya haji nasib lah ya. Ya tetap aja. Hah? Abidin, anggaran biaya dinas katanya. Pak, waduh, saya belum sempat pergi haji, tapi saya ingin perbuatan yang terbaik. Nih, berkurban. Nih, ya, dalam sebuah hadis, tidak ada perbuatan yang paling disukai Allah pada hari raya haji kalau dia tidak sempat menunaikan ibadah haji dan umroh, yaitu berkurban. Sesungguhnya orang yang berkurban akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk. Ibu mau nggak dikasih tanduk? Nggak mau. Dikasih bulu? Ya mau, bulu kok. Dikasih kuku? Apalagi kuku. Bu, sesuatu yang nggak bermanfaat aja. Ini bisa mengantarkan kita ke surga, apalagi dagingnya. Maksudnya kurban itu begitu luar biasa. Makanya hadis yang berikutnya dia menyatakan begini. Para sahabat Rasulullah bertanya, wahai Rasul, apakah maksud dari hewan-hewan kurban seperti ini? Beliau bersabda, ini merupakan sunnah ajaran bapak kalian, Ibrahim. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, lantas apa yang akan kami dapatkan dengannya? Beliau menjawab, setiap rambut terdapat kebaikan. Mereka berkata, bagaimana dengan bulu-bulunya? Wahai Rasulullah, beliau menjawab, dari setiap rambut pada bulu-bulunya terhadap satu kebaikan. Bu, ketika orang berkorban, setarnya itu nilainya sama. Ketika ibu korban kambing, berarti nilainya sama sejumlah bulu kambing. Bulu kambing berapa jumlahnya? Hah? Saya bisa ngitung bulu kambing, Bu. Bulu kambing itu sama dengan bintang di langit. Ibu nggak percaya? Hitung aja sendiri. Jadi sejumlah, bayangkan setarnya orang yang kurban itu sama dengan jumlah bulunya, itu jutaan, Bu. Kali berapa? Kali tadi tak terhingga. Makanya orang yang berkurban itu begitu luar biasa. Bu, ketika ibu punya kesempatan tapi nggak berkurban, ini hadisnya nih. Mangkana lahu sa'atan walam yudhhiya fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan namun dia tidak berkurban, maka jangan mendekati musola atau lapangan. Maksudnya gini, kalau kalian merasa mampu tapi nggak berkurban, udah nggak usah sholat id sekalian dah. Biar ingkarnya nggak tanggung-tanggung, begitu itu peringatannya luar biasa. Makanya inilah hadis yang menyebutkan bahwa kurban itu hukumnya wajib. Dan wajibnya, mohon maaf, bukan seumur hidup sekali. Wajibnya adalah setiap tahun. Kalau bisa kita setiap tahun kurban kalau punya kalau enggak ya berkorban kalau enggak. Korban perasaan. Bapak Ibu, insya Allah kita akan menangkap peluang ini dengan baik. Ibu udah ketinggalan nggak pergi haji, kurban. Nah, terus kurban juga enggak juga karena kita lagi. Nah ini, mari jangan ketinggalan saum Arafah. Kenapa? Di dalam sebuah hadis, an Abi Qatadah Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumi Arafah faqala yukaffiru sanatan madiyah. Dari Abu Qatadah Al-Ansari meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Arafah, lalu beliau menjawab, puasa hari Arafah itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang.
Begitu dahsyatnya. Nanti tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yaitu bertepatan dengan wukuf di Arafah. Tapi ingat, nggak harus tepat dengan wukuf di Arafah. Kalau di Muhammadiyah itu kan patokannya bukan wukuf, Pak. Mungkin ada saudara-saudara kita yang patokannya wukuf. Tapi kalau kita yaumnya, harinya, di mana kita tinggal, walaupun sana wukuf, tapi kita baru tanggal 9, tanggal 9-nya baru besok, ya kita saumnya besok. Walaupun ada saudara kita yang patokannya wukuf, tapi Muhammadiyah patokannya bukan wukuf. Karena sesuai dengan hadis, yaum, hari. Tergantung perhitungannya, mudah-mudahan besok sama. Sana wukuf, kita tanggal 9, jadi saumnya pas. Ibu bapak yang dirahmati Allah, kalau ini juga tidak juga, karena mungkin ada halangan, saya sudah melakukan perbuatan baik apa saja. Tapi yang penting, jangan kita hilangkan kesempatan itu. Sebab apa, Bu? Nanti kita akan menjadi orang yang menyesal. Jangan sampai ibu menyesalnya ketika sakaratul maut. Ya kan? Jangan sampai kita menyesalnya apalagi sudah sampai namanya alam barzah. Apalagi ada orang yang menyesal sudah sampai akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahannya, Bu, kita nyesalnya hari ini. Sehingga kita akan memaksimalkan amalan. Karena apa? Kita mampu untuk menggunakan momentum yang baik ini, sehingga Bapak Ibu akan menjadi orang-orang yang mulia dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa kami sampaikan. Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.